Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya di sini sebagai kelompok 1 yang beranggotakan Nur Amalia Jamil, Monika Purwa Adita, Muhammad Farih Hamdi, dan saya sendiri Muhammad Fuad Hasan, Fania Rahma Putri, Fadia Sisra Badani. Di sini kita akan membahas terkait tentang pengobatan di abad 21. Untuk pembahasan kita bagi menjadi 3, yaitu pertama, model pengobatan di abad 21, yang kedua, faktor yang mempengaruhi pengobatan di abad 21, serta yang ketiga, hubungan ilmu dan seni dalam keuntungan pengobatan energi. Yuk kita simak penjelasan selengkapnya. Poin yang pertama yaitu model pengobatan di abad 21. Salah satu model pengobatan di abad 21 yaitu menggunakan terapi EFT. Terapi atau teknik EFT merupakan terapi yang mana mengubah semua emosi negatif menjadi emosi yang positif. EFT merupakan ilmu yang dikembangkan dalam cabang keilmuan psikologi energi, yang mana persoalan emosi akan diselesaikan secara psikologi praktis, dan masalah fisik merupakan gejala yang disebabkan sistem energi yang tidak seimbang. EFT merupakan penggabungan pendekatan psikologi dan energi. Dengan menggunakan teknik ini, maka seseorang pasien akan mendapatkan kenyamanan, sikap keterbukaan, ketenangan, dapat berpikir lebih jernih, optimis, dan juga dapat menentukan pilihan yang tepat. EFT berjalan berdasarkan pada emosi seseorang. Tak hanya itu, juga menggunakan pikiran untuk bisa mengubah diri seseorang agar menjadi lebih positif. Sebab kepositifan merupakan dasar dari semua kebersihan psikologi. Poin yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi pengobatan di abad 21. Yang pertama, pengaruh gen. Menurut ahli genetika dunia Kazuo Murakami, PhD, menentukan bahwa apapun yang dialami manusia disebabkan oleh pekerjaan gen yang ada di dalam tubuh kita. Selain karakteristik yang dimiliki setiap individu merupakan pengaruh dari orang tua masing-masing. Kedua, epigenetika. Nama bidang ilmu yang menggambarkan mekanisme genetik ini disebut kontrol epigenetik. Signifikan hal ini ditunjukkan dalam istilah epigenetika yang berpacu pada kontrol atas gen. Sebagai organisme yang dilingkupi lingkungan yang berubah, gen juga terus berubah. Epigenetika mengacu pada hasil dari interaksi antara organisme dan lingkungannya. Ketiga, lingkungan sekitar. Seperti yang dikatakan Henry Ford, jika Anda pikir Anda bisa, atau jika Anda berpikir Anda tidak bisa, maka Anda sudah benar. Hal utama yang harus diperhatikan adalah belajar bagaimana untuk berlatih kesadaran melalui evaluasi diri, muhasabah. Lanjutan poin keempat yaitu pengetahuan tentang diri. Evolusi adalah refleksi kerjasama. Jika Anda ingin mengetahui aturan komunitas yang sukses, jawabannya adalah untuk melihat ke dalam diri sendiri, sebagaimana komunitas yang berkembang dari 50 sampai 100 triliun sel-sel individual. Jika harus memahami sifat biologis untuk memahami bertanggung jawab,
kita dalam mengungkapkan kehidupan pribadi kita, atau lebih mudah dipahami juga untuk mengungkapkan tantangan yang kita hadapi sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar dari dunia ini. Poin ketiga yaitu hubungan ilmu dan seni dalam keuntungan pengobatan energi. Keuntungan pengobatan energi. Yang pertama, manusia dianggap merupakan serangkaian energi. Ketika kita dapat merenungkan dan merasakan apa yang sedang kita alami, maka akan muncul suatu keajaiban energi yang ada pada diri kita. Seperti kita bisa berpikir dengan tajam dan merasakan memiliki jiwa yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Kedua, energi merupakan sebuah media umum dari tubuh, pikiran, dan jiwa. Jika kita sudah bisa merasakan energi yang berada di dalam tubuh kita, maka akan muncul sebuah gelombang, di mana gelombang tersebut merupakan vibrasi atau getaran yang berbentuk denyutan yang dapat kita rasakan dari bahasa tubuh. Yang ketiga, bisa dikatakan bahwa pengobatan energi diciptakan oleh nenek moyang kita, di mana mereka memiliki kekayaan alam. Salah satunya kelompok yang bisa dijadikan contoh adalah suku Shuar di dataran rendah Amazon di Ekuador. Mereka mampu menggunakan 800 jenis tanaman untuk membuat obat-obatan dan pengobatan energi. Lanjutan, pengobatan energi sebagai ilmu dan seni. Sementara itu, dalam menggunakan EFT, kesadaran dan kepekaan itu akan bertambah kuat. Ketika kita percaya, asalnya penyakit dan kesembuhan adalah dari Sang Maha Kuasa semata. Hal ini merupakan energi yang bisa menghilangkan segala penyakit. Dengan doa pengobatan energi yang berisi permohonan atau energi spiritual akan memunculkan mukjizat kesembuhan dan kesehatan. Teknik pengobatan energi saat ini belum tersebar ke masyarakat secara luas. Padahal perubahan dari sakit ke penyembuhan yang dramatis di dalam pengobatan ini dapat terjadi secara holistik atau menyeluruh. Kendatipun sebagian dari masyarakat tersebut telah memperlihatkan respect pada pengobatan energi. Terlebih banyak pilihan menarik dalam menggunakan metode penyembuhan alternatif. Nah, kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu model pengobatan di abad 21 adalah terapi EFT. Terapi EFT merupakan teknik terapi yang mana mengubah semua emosi negatif menjadi emosi yang positif. EFT merupakan ilmu yang dikembangkan dalam cabang keilmuan psikologi energi, yang mana persoalan emosi akan diselesaikan secara psikologi praktis, dan masalah fisik merupakan gejala yang disebabkan sistem energi yang tidak seimbang. EFT merupakan penggabungan dari pendekatan psikologi dan energi. Pengobatan energi dapat diartikan sebagai suatu ilmu dan seni, di mana pengobatan energi tersebut memiliki keterkaitan. Pengobatan energi sendiri adalah seni dan ilmu untuk membantu kesehatan jiwa, raga, spiritual, dan kesejahteraan manusia. Pengetahuan itu juga merupakan kombinasi antara rasio dan intuisi untuk mengenal energi yang ada di dalam tubuh dan lingkungan kita. Tak terasa, sudah di ujung slide terakhir. Saya selaku kelompok pertama sangat berterima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir penjelasan. Bila mana ada kekurangan atau belum bisa dipahami, silakan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya dan kelompok 1 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.